Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait lemak dan asam lemak esensial. Ada beberapa subtopik yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang definisi dari lemak, kemudian fungsi dari lemak, klasifikasi lemak, kebutuhan lemak dalam satu hari, dan gangguan metabolisme lemak. Nah, dari definisi ini mungkin kalau dari segi gizi ya, itu sebenarnya lemak bisa didefinisikan sebagai salah satu zat gizi makro yang mana dia itu tidak larut di dalam air ya, tetapi dia larut di beberapa pelarut lainnya seperti ether, benzena, dan klorofom ya. Seperti yang saya sampaikan pada tatap muka pertama, di mana lemak ini adalah salah satu zat gizi makro yang dia berfungsi untuk menghasilkan energi. Dalam 1 gram lemak, dia akan menghasilkan 9 kilokalori energi. Nah, selain fungsinya dia sebagai penyedia energi, lemak ini juga berfungsi untuk membawa vitamin yang larut di dalam lemak. Ada beberapa vitamin yang dia memiliki sifat larut di dalam air dan larut di dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam lemak antara lain ada vitamin A, D, E, dan K ya. Kemudian yang kedua di sini ada essential fatty acid atau asam lemak esensial, yaitu asam lemak yang dia itu dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh itu tidak mampu untuk memproduksinya sendiri, sehingga butuh suplai dari luar, terutama adalah dari bahan makanan ya. Nah, lemak ini merupakan salah satu zat gizi yang memiliki sifat dia bersifat mengenyangkan ya, dan memberikan rasa enak pada makanan. Kemudian lemak di dalam tubuh ya, jika dia sudah masuk ke dalam tubuh kemudian disimpan di dalam tubuh ya. Nah, lemak di dalam tubuh ini nanti dia akan berfungsi untuk melindungi organ dan juga tulang yang ada di dalam tubuh. Klasifikasi lemak ya, mungkin sebelum ke klasifikasi atau penggolongan lemak perlu diketahui bahwa sebagian besar lemak yang kita makan, yaitu 95% lemak yang kita makan itu bentuknya adalah trigliserid, atau ada yang beberapa menyebut dengan triasil gliserol ya, sama ya, trigliserid atau dengan kata lain triasil gliserol ya. Di dalam tubuh pun juga seperti itu ya. 95% lemak di dalam tubuh disimpan dalam bentuk triasil gliserol atau trigliserid. Nah, trigliserid ini molekulnya itu terdiri dari 3 asam amino yang dia berikatan dengan gliserol ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari trigliserid atau triasil gliserol ya. Jadi ini ada yang warnanya kuning, ini adalah asam lemak. Karena di sini tri ya, tri itu kan artinya 3, maka dia di sini ada 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Nah, ini gliserolnya ya. Nah, trigliserid ini dibedakan berdasarkan panjang rantai karbonnya dan ada tidaknya rantai yang rangkap ya, ikatan rangkap ya. Kalau diklasifikasikan berdasarkan panjang rantai karbonnya, maka di sini digolongkan menjadi 3, yaitu ada short chain fatty acid, medium chain fatty acid, dan long chain fatty acid ya. Short chain berarti kan dia panjang rantainya pendek ya. Jadi asam lemak rantai pendek di mana jumlah karbonnya di sini kurang dari 6 karbon. Sedangkan medium chain fatty acid ini adalah asam lemak rantai menengah dengan jumlah karbon antara 6 sampai 12. Sedangkan long chain fatty acid ini asam lemak dengan rantai yang panjang di mana jumlah karbonnya di sini lebih dari 12 ya. Nah, itu tadi berdasarkan panjang rantai karbon.
Kemudian jika trigliserid tadi dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap, maka di sini ada yang namanya saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid, ya. Jadi kalau saturated fatty acid ini tidak ada ikatan rangkapnya, ya. Sedangkan unsaturated fatty acid ini adalah asam lemak yang dia ada ikatan rangkapnya, ya. Saturated fatty acid atau bahasa Indonesianya adalah asam lemak jenuh, ya. Dia di sini dicirikan pada suhu ruang dia bentuknya padat. Nah, ini harus dipegang ya konsep ini, karena nanti adik-adik nanti ketika mengidentifikasi bahan makanan sumber lemak itu akan sangat mudah. Jika bahan makanan sumber lemak tadi itu di dalam suhu ruang dia bentuknya padat, maka dia mengandung saturated fatty acid-nya mungkin lebih banyak dibandingkan unsaturated fatty acid, ya. Nah, bahan makanan yang dia kaya akan saturated fatty acid atau disingkat dengan SAFA itu adalah bahan makanan sumber lemak hewani yang berasal dari hewan, ya. Di mana 40-60% itu dia mengandung SAFA, ya. Jenis lemaknya adalah jenis lemak SAFA. Bahan makanan itu apa saja ya? Ada di dalam lemak daging ya, daging merah ya. Kemudian ada di dalam kuning telur ya, ada di unggas ya, ada di susu ya, ada di keju yang terbuat dari susu penuh ya. Kan susu itu ada dua, ada yang susu skim dan ada yang full cream ya. Full cream itu biasanya kaya akan lemak ya, banyak lemaknya dibandingkan dengan susu yang skim ya. Nah, sedangkan yang unsaturated fatty acid itu dibedakan menjadi dua. Ada yang mono unsaturated fatty acid disingkat MUFA, dan ada yang polyunsaturated fatty acid yang disingkat dengan PUFA ya. Nah, MUFA ini berarti kan ikatan rangkapnya ada satu, namanya saja mono ya. Kalau poli itu berarti lebih dari satu. Nah, keduanya baik itu MUFA maupun PUFA, dia ini karakternya cair pada suhu ruang. Ya, konsep ini harus diingat-ingat. Berarti kalau adik-adik mengidentifikasi bahan makanan sumber lemak, di mana ketika ada di dalam suhu ruang itu bentuknya cair, maka dia kaya akan unsaturated fatty acid, ya. Dan MUFA dan PUFA ini 80% sampai 90% itu ditemukan pada lemak dari nabati ya, atau plant fat. Ya, dia kaya akan monounsaturated maupun yang polyunsaturated fatty acid. Nah, sebenarnya lemak sendiri ya, ketika kita ada di dalam bahan makanan itu dia tidak terpisah-pisah gitu ya. Oh, ini bahan makanan yang lemak rantai panjang, rantai pendek, kemudian bahan makanan yang SAFA, MUFA gitu tidak ya. Jadi meskipun SAFA ya maupun PUFA dan MUFA itu rantainya juga bisa panjang, bisa pendek, bisa menengah ya. Saya contohkan di sini beberapa jenis SAFA. Nah, ini bisa dilihat ya, dengan nama kimia yang berbeda-beda, ada butirat, kaproat ya, laurat, palmitat. Nah, ini bisa dilihat. Dia ini adalah golongan dari SAFA ya. Karena dia tidak memiliki rantai yang ikatannya rangkap. Namun golongan SAFA ini pun juga bervariasi berdasarkan panjang rantai karbonnya. Ada yang rantai karbonnya panjangnya hanya 4, 6 ya, sampai ada yang sampai 22. Artinya meskipun dia tergolong SAFA, dia juga ada yang jenis SAFA rantai panjang, SAFA dengan rantai karbon pendek, dan SAFA dengan rantai karbon yang menengah ya. Contohnya di sini palmitat ya. Ini adalah jenis asam lemak jenuh ya, dengan rantai karbon 16. Berarti dia tergolong yang long chain. Artinya dia saturated fatty acid jenis yang long chain. Butirat misalnya ya, dia saturated fatty acid tapi jenisnya dia yang short chain karena rantai karbonnya jumlahnya hanya 6 ya. Begitu juga dengan MUFA dan PUFA
Ya, ini adalah jenis unsaturated fatty acid ya, nama kimianya ini. Ini adalah ikatan rangkapnya ya. Kalau satu begini dia disebut sebagai MUFA. Kalau 2, 3 dan seterusnya lebih dari satu dia disebut sebagai PUFA ya. Memang rata-rata untuk yang unsaturated fatty acid itu rantainya rantai panjang ya. Dari definisi kan seperti itu ya, rantainya rantai panjang. Ini ada yang rantai menengah, yaitu ada caproleat ya sama laurolat ya. Ini yang rantainya menengah ya. Lebih dari 14 itu kan sudah masuk dalam long chain fatty acid ya. Lalu yang EPA DHA masuk di mana? EPA DHA itu turunan dari unsaturated fatty acid atau masuk dalam jenis yang unsaturated fatty acid dengan rantai karbon yang panjang ya, long chain. Yaitu ada yang 20 untuk EPA dan DHA adalah 22 ya. Nah, ini bisa dilihat. Artinya di sini dari diagram ini adik-adik bisa melihat bahwa dalam satu bahan makanan itu dia tidak murni hanya mengandung MUFA saja, hanya mengandung PUFA saja, tidak. Pasti di sini kandungannya juga ada MUFA, PUFA dan SAFA. Namun mana yang lebih banyak? Seperti itu ya. Saya contohkan di sini telur ya. Telur di sini SAFA juga ada ya. Yang warna merah ini adalah SAFA. Yang warna biru ini juga ada MUFA dan ada PUFA. Namun kandungan MUFA-nya di sini dia lebih banyak dibandingkan yang SAFA dan PUFA ya. Kemudian olive oil atau minyak zaitun ya. Nah, kita bisa lihat di sini. SAFA-nya kecil sekali ya, cuma di sini kalau di scoring hanya 14 ya. Yang banyak di sini adalah MUFA-nya. Kemudian ada PUFA juga ya. Makanya di sini olive oil itu disebut sebagai salah satu bahan makanan sumber MUFA ya. Karena kandungan MUFA-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan kandungan SAFA dan PUFA ya. Jadi artinya dalam satu bahan makanan itu pasti ada SAFA, MUFA dan PUFA, hanya saja jumlahnya yang bervariasi. Ada yang lebih banyak SAFA-nya, ada yang lebih banyak MUFA, ada yang lebih banyak PUFA-nya. Contohnya canola. Nah, canola juga sama ya. Ini antara MUFA dan PUFA ini juga hampir sama ya. Canola oil ini MUFA-nya dia yang lebih dominan, ya lebih banyak daripada PUFA dan SAFA. Nah, ini essential fatty acid seperti yang saya sampaikan. Essential fatty acid itu adalah asam lemak yang tubuh ini membutuhkan ya. Butuh asam lemak tersebut, namun tubuh ini tidak mampu untuk mensintesisnya sendiri, sehingga membutuhkan asam lemak tersebut dari bahan makanan. Siapa yang tergolong essential fatty acid? Di sini ada omega 3 dan omega 6. Di mana omega 3 dan omega 6 itu adalah jenis long chain polyunsaturated fatty acid atau PUFA dengan rantai karbon yang jenisnya panjang ya. Jadi essential fatty acid itu adalah jenis dari long chain polyunsaturated fatty acid ya. Nah, ini ada beberapa bahan makanan dengan kandungan SAFA, MUFA, dan omega 3, omega 6 ya. Polyunsaturated fatty acidnya sudah dibedakan berdasarkan omega 3 dan omega 6. Loh, kenapa kok dibedakan seperti itu, Bu? Nah, ini dilihat di sini tadi definisinya ya. Jadi, essential fatty acid itu dia masuk dalam golongan long chain polyunsaturated fatty acid. Ya. Jadi PUFA yang rantai panjang. Makanya di sini PUFA-nya sudah digolongkan ya, ada omega 3, ada omega 6 ya. Saya contohkan di sini olive oil lagi ya. Olive oil ini dia kaya akan MUFA ya. Omega 3-nya ada tapi sangat sedikit sekali ya. Omega 6-nya juga ada tapi juga sedikit ya. Kita bisa lihat di sini. Mana sih minyak yang kaya akan omega 3? Oh, di sini ternyata ada flaxseed oil. Nah, omega 3-nya tinggi sekali ya. Dibandingkan dengan omega 6, MUFA dan SAFA-nya. Fish oil juga sama ya. Omega 3-nya juga tinggi ya. Sedangkan yang
minyak yang kaya akan omega 6. Di sini bisa dilihat ada soybean oil, ada corn oil ya. Ini. Jadi artinya bahwa minyak itu tidak murni hanya mengandung muva saja tidak ya. Pasti ada muva, safa dan puva ya. Hanya saja nanti mana yang lebih banyak ya. Sekali lagi itu. Nah, ini kandungan EPA DHA dari beberapa bahan makanan beserta kebutuhannya ya. Jadi kalau untuk omega 3 ya, di sini omega 3 fatty acid itu direkomendasikan 0,5 sampai 2 gram per hari. Ya, atau 0,5 sampai 2% dari total kebutuhan energi dalam sehari. Dan ingat di sini ada upper limit. Upper limit itu adalah batas maksimal untuk mengonsumsi omega 3 tersebut. Jadi batas maksimalnya adalah 3 gram. Lebih dari itu mungkin bisa memberikan efek samping yang tidak baik untuk kesehatan ya, sehingga maksimal di sini 2 gram ya per hari. Atau bisa menggunakan perhitungan 0,5 sampai 2% dari total kebutuhan energi dalam satu hari ya. Ini sudah ada beberapa jenis bahan makanan dan kandungan EPA DHA-nya. Jadi EPA DHA ini merupakan turunan dari omega 3 ya. Di sini juga ada kandungan jenis bahan makanan ya berdasarkan jenis omega 3 dan omega 6 ya. Omega 3-nya ini turunannya banyak, ada EPA, DHA ya, asam linolenat. Kalau yang omega 6 ini ada yang jenisnya asam linoleat ya. Sterol ya, sterol ini nama lain dari kolesterol ya. Tubuh kita juga membutuhkan kolesterol ya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Nanti akan saya sebutkan berapa sih kebutuhan sehari orang sehat untuk kolesterol gitu ya. Karena kalau asupannya itu melebihi kebutuhan, maka akan dikhawatirkan menimbulkan gangguan profil lemak di dalam tubuh ya. Kalau kolesterolnya tinggi ya, nanti juga akan berdampak pada beberapa munculnya penyakit degeneratif ya. Nah, ini adalah beberapa kandungan kolesterol dari bahan makanan, bisa dilihat. Memang yang paling banyak di sini adalah telur ya. Di dalam telur di sini kandungan kolesterolnya hampir mendekati 240 mg ya. Jadi tinggi sekali ya kandungan kolesterol di dalam telur ya. Kemudian ada trans fatty acid, ini juga jenis asam lemak yang biasanya orang-orang menyebutnya ini asam lemak yang jahat ya. Makanya di sini direkomendasikan untuk yang trans fatty acid ini di dalam bahan makanan itu sebisa mungkin kandungannya 0 ya, 0 gram. Makanya kalau misalnya adik-adik misalnya mau membeli bahan makanan kemasan itu harus dilihat nutrition fact-nya ya. Nanti memang ada topik tersendiri untuk bagaimana cara membaca informasi nilai gizi, tapi di sini saya sampaikan sepintas saja bahwa pentingnya membaca nutrition fact salah satunya adalah untuk mengetahui trans fatty acid ya. Rekomendasinya sebisa mungkin trans fatty acid ini 0 ya, atau sangat sedikit sekali. Kalau misalnya ada di sini berarti makanan kemasan ini mengandung trans fatty acid 2 gram ya. Cari makanan kemasan yang dia trans fatty acidnya adalah 0 gram ya. Karena nanti trans fatty acid ini bisa mengganggu kesehatan. Nanti akan saya sebutkan di slide saya berikutnya ya, bagaimana dampak dari konsumsi trans fatty acid terhadap kesehatan ya. Ini adalah kebutuhan dalam satu hari ya. Kebutuhan total lemak dalam satu hari untuk individu sehat antara 20 sampai 35% dari total energi. Ya. Dianjurkan ya, jenis lemaknya di sini berasal dari jenis lemak PUVA dan MUVA. Nah, nanti adik-adik bisa belajar secara mandiri ya, mencari bahan makanan sumber PUVA dan MUVA. Ya. Itu nanti menjadi bekal adik-adik ketika memberikan edukasi gizi ke masyarakat ya.
jenis bahan makanan yang kaya akan PUFA itu apa saja, kemudian yang kaya akan MUFA itu apa saja. Jadi pemilihannya lebih direkomendasikan yang kaya akan PUFA dan MUFA. Namun jumlah kebutuhan lemak dalam satu hari antara 20-35% dari total kebutuhan energi. Nah, di sini sudah ada rinciannya ya. Untuk yang saturated fatty acid itu kebutuhannya tidak lebih dari 7% atau kurang dari 7% dari total kebutuhan energi dalam satu hari. Sedangkan untuk kolesterol ini dibatasi kurang dari 300 mg ya. Nanti adik-adik belajar mandiri juga ya. Cari bahan makanan sumber kolesterol ya. Bahan makanan sumber kolesterol itu apa saja ya. Dan di situ dilihat kadarnya berapa kandungan kolesterolnya, karena kebutuhan kita kan kurang dari 300 mg per hari. Kemudian untuk MUFA itu kebutuhannya adalah 15% dari total kebutuhan kalori dalam satu hari. Sedangkan PUFA itu kurang dari 8% ya. Artinya kalau misalnya kebutuhan lemaknya di sini adik-adik mengambil 20% begitu ya, maka setidaknya 20% total kebutuhan lemak dalam satu hari itu ya disumbang dari MUFA 15%, yang 5% itu dari PUFA ya, seperti itu ya. Harapannya kita mengurangi seminimal mungkin jenis SAFA ya, atau bahkan untuk trans fatty acid serendah mungkin atau bahkan nilainya 0 gitu ya, 0 gram dalam satu hari. Nah, ini contoh kasusnya ya. Ada seorang klien ya bernama Ani. Di sini kebutuhan energinya setelah dihitung dengan menggunakan rumus baik itu part 1 maupun part 2 ya. Misalnya di sini pakai salah satu ya. Kebutuhan energinya adalah 1.500 kilokalori per hari. Nah, pertanyaannya, berapakah kebutuhan lemak Ani? Ya, karena Ani ini individu yang sehat, maka tadi saya sampaikan total lemak dalam sehari itu kan kebutuhannya antara 20-35%. Sehingga adik-adik bisa memilih antara 20-35%. Ya, karena di sini kondisinya sehat, ya. Nah, pemilihannya bisa dengan mempertimbangkan kebiasaan makan. Misalnya si Ani ini dia cenderung menyukai makanan yang berlemak misalnya. Nah, bisa diberikan untuk total lemaknya 35% ya, atau 30%. Saya contohkan di sini 30%. Berarti total kebutuhan lemak sehari adalah 30% dikali 1.500 kilokalori. Sama dengan 450 kilokalori. Jika dijadikan dalam gram, maka di sini harus dibagi 9 kilokalori. Mengapa demikian? Karena dalam 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kilokalori energi ya, sehingga harus dibagi dengan 9. Maka hasilnya adalah 50 gram ya. Kemudian lemak jenuh ya, tadi disebutkan kurang dari 7% dari total kebutuhan sehari. Ya tinggal dihitung ya. Kurang dari 7% kali 1.500 ya, maka di sini ketemunya kurang dari 11,7 gram. Sedangkan untuk MUFA di sini kebutuhannya tadi 15% dari total energi dalam sehari, maka di sini didapatkan 25 gram. Sedangkan untuk PUFA-nya di sini ada 13,3 gram ya, kurang dari 8% ya, tidak lebih dari 8%. Lupuk total kebutuhan Ani kan 50 gram gitu ya. Iya, total kebutuhannya adalah 50 gram. 50 gram ini bisa disumbang dari MUFA 15%, yaitu 25 gram ya. Kemudian sisanya yang 25 bisa diambilkan dari lemak jenuh dan PUFA ya. Total kebutuhannya adalah harus 50 gram dalam satu hari. Atau misalnya Ani ini ingin mengurangi asupan SAFA ya, sebisa mungkin berarti untuk lemak jenuh atau SAFA-nya ya bisa 5%, bisa sampai 0%, seperti itu ya, enggak terlalu banyak atau tidak sampai 7%. Kemudian untuk kolesterol diberikan di sini kurang dari 300 mg. Nah, bagaimana implementasi di lapangannya ya? Di lapangan itu ahli gizi biasanya hanya menghitung total lemak saja ya, untuk individu sehat loh ya.
Tetapi kalau adik-adik juga ingin menghitung lebih detail ya, sampai kebutuhan lemak jenuh, MUFA dan MUFA dan PUFA, silahkan ya. Tetapi di lapangan tuh ahli gizi biasanya hanya menghitung total lemak ya. Baru nanti ketika ke bahan makanan itu dipilihkan ke bahan makanan yang kaya akan PUFA dan MUFA ya. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Implementasinya di lapangan, ahli gizi itu biasanya hanya menghitung total lemak. Namun nanti ketika menyarankan atau merekomendasikan kepada klien terkait dengan bahan makanan sumber lemaknya itu apa saja, itu disarankan untuk memilih bahan makanan yang tinggi atau kaya MUFA dan PUFA ya. Tetapi kalau adik-adik mau ingin lebih detail sampai menghitung pada lemak jenuh, lemak tak jenuh yang jenis MUFA dan PUFA, itu dipersilahkan ya. Nah, untuk latihan di mata kuliah ilmu gizi dasar ini, adik-adik saya wajibkan untuk menghitung total lemak, lemak jenuh, MUFA, PUFA, dan kolesterol ya. Nah, ini adalah lemak di dalam bahan makanan ya. Saya contohkan di sini dalam bahan makanannya ada potato atau kentang ya, ditambah dengan butter 1 tablespoon ya, 1 sendok makan ya. Kemudian di situ sudah ada kandungan, jadi di dalam bahan makanan yang saya contohkan di sini di dalam gambar 1, ini ada gambar 2 ya. Di dalam gambar 1 ini bahan makanan ini ternyata mengandung energinya 315 kilokalori, 14 gram lemak, total lemak, dan 9 gram yang jenis SAFA. Kemudian ada whole milk ya, dimana dalam 1 cup ini mengandung 8 gram lemak, 5 gram SAFA ya. Dan di sini saya contohkan ya, ini adalah kandungannya ya. Kandungan total lemak semuanya ada 22 gram. Jadi kalau Ani tadi mengkonsumsi semua makanan ini, maka di sini lemak yang dikonsumsi masih 22 gram. Padahal kebutuhannya dia adalah 50 gram. Untuk SAFA-nya, ya ini yang kalau dia mengkonsumsi 2 jenis makanan ini, SAFA-nya melebihi. Padahal kebutuhan dia hanya 11,7 gram ya. Dan ini adalah gangguan dari metabolisme lemak, salah satunya adalah obesitas ya. Konsumsi lemak yang tinggi bisa menyebabkan obesitas, dan obesitas ini bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi lemak yang tinggi, kolesterol yang tinggi itu bisa mempengaruhi profil lemak di dalam tubuh. Profil lemak di dalam tubuh kita ada yang namanya LDL kolesterol, ada namanya kolesterol ya. Dimana kalau konsumsi kolesterolnya itu berlebihan, maka dia akan meningkatkan LDL kolesterol ya. Konsumsi baik itu kolesterol maupun saturated fatty acid ya, SAFA, itu bisa, ataupun trans fatty acid, itu bisa menyebabkan tingginya LDL kolesterol ya. Dan LDL kolesterol ini juga nanti akan memicu jumlah kolesterol di dalam pembuluh darah juga akan meningkat ya, sehingga ini bisa menyebabkan penyakit degeneratif berupa aterosklerosis. Nanti juga bisa berdampak pada penyakit jantung koroner atau stroke ya. Nah, ini adalah dampak dari konsumsi kolesterol terhadap kolesterol di dalam darah ya. Jadi konsumsi kolesterol ini juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Jadi di dalam bahan makanan itu juga ada kolesterolnya, di dalam tubuh kita itu juga ada kolesterol. Konsumsi bahan makanan yang tinggi kolesterol itu bisa memicu atau berkontribusi terhadap peningkatan kolesterol di dalam tubuh atau darah kita ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.